Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrijah Khairunisa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai seputar administrasi. Yuk kita simak. Sebelum menuju ke inti pembahasan, saya akan memberikan penjelasan mengenai hubungan antara manusia dengan administrasi. Manusia adalah makhluk sosial atau zon politikon, yang berarti manusia perlu kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dalam proses pemenuhan itu terdapat administrasi. Kerjasama sudah ada sejak zaman primitif yang bermakna sejak dahulu manusia sudah saling bekerja sama dalam hal pemenuhan kehidupan sehari-hari. Kembali ke topik utama. Apa itu administrasi? Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad, yang artinya intensif, dan ministrage, yang artinya membantu dan melayani. Dengan begitu, administrasi adalah melayani masyarakat secara intensif tanpa mengharapkan imbalan. Ada pula dalam bahasa Belanda administratie, yang diartikan sebagai kegiatan mengelola. Kegiatannya meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, dan contoh dalam lembaga kecil di masyarakatnya adalah TU. Administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas adalah berupa kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atas kelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dan sudah kodrati manusia saling membutuhkan, baik bersifat material, biologis, ataupun non-material psikologis. Jadi, administrasi dalam arti luas ini adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam bersifat material, biologis untuk dirinya sendiri, dan untuk kepentingan umum. Ada beberapa ciri pokok adanya administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Adanya sekelompok orang itu penting dalam administrasi, karena jika tidak ada sekelompok orang atau tidak ada yang menggerakkan, maka tidak akan terjadinya administrasi. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama itu penting. Ketika sudah adanya sekelompok orang, maka perlu adanya kerjasama. Yang ketiga, pembagian tugas. Apabila sudah ada sekelompok orang, sudah ada kerjasama, pembagian itu juga penting. Pembagian tugas yaitu dengan memberikan beberapa pekerjaan kepada setiap orang agar tidak membebani satu orang saja. Yang keempat, kegiatan yang runtut dalam satu proses. Maksudnya kegiatan yang runtut dalam satu proses adalah kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan konsisten dalam satu proses, sehingga tidak ada terjadinya bolong-bolong dalam kerjasama tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir, tujuan. Jika ciri-ciri pokok atau tahap-tahapan tadi sudah ada, maka akan tercapailah tujuan yang diinginkan. Itulah tujuan atau emang itulah fungsi dari administrasi. Dari beberapa penjelasan singkat atas dapat diambil intinya, yaitu administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama secara rasional. Adapun orang yang berperan melayani dan melaksanakan administrasi disebut administrator. Ada 3 poin administrasi dalam hal surat menyurat. Pertama, korespondensi atau surat menyurat, yaitu serangkaian aktivitas yang berkenaan dengan pengiriman inform secara tertulis. Yang kedua, expedition, yaitu aktivitas mencatat setiap inform yang sudah diterima. Yang ketiga, filing, yaitu proses pengaturan dan penyimpanan inform secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dan cepat jika diperlukan. Beberapa pandangan pengertian administrasi. Ada 3 pandangan. Pertama, sebagai proses. Keseluruhan proses yang terdiri atas kegiatan-kegiatan pengaturan mulai dari penentuan tujuan, penyelenggaraan, hingga tercapainya tujuan. Kedua, sebagai fungsi.
kegiatan dan tindakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sebagai intuisi, yaitu keseluruhan orang-orang dalam kesatuan ke arah tercapainya tujuan. Definisi administrasi. Definisi administrasi ini ada banyak, ada beberapa hal, tapi kita ambil inti poinnya saja, yaitu satu, perbedaan latar belakang pendidikan. Yang kedua, perbedaan sudut pandang. Yang ketiga, kemampuan menggambarkan objek. Dan yang keempat, tujuan pendefinisian. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya dan juga penulisan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.